Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Bunda Ibah. Apa kabar semuanya? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita membaca doa bersama-sama. Doa sebelum belajar. Let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan maqbulan. Amin. Materi belajar hari ini yaitu tema 4 yang berjudul membiasakan hidup bersih dan sehat, baik di lingkungan rumah, sekolah, wisata, ataupun tempat umum. Bunda mau tanya nih, teman-teman ada yang tahu nggak ya ciri-ciri lingkungan sehat itu seperti apa? Kemudian kalau ciri-ciri lingkungan kotor itu seperti apa? Nah, mari kita pelajari bersama ya. Teman-teman tolong perhatikan dan amati. Pada teks berikut ini, lebah dan semut sedang bercakap-cakap tentang pentingnya menjaga kebersihan rumah. Nah, teman-teman tahu nggak sih tadi ciri-cirinya apa saja ya? Ayo kita kumpas bersama tentang ciri-ciri lingkungan sehat. Nah, 1. Udara bersih dan sehat, tanah yang subur, sumber air yang bersih, sampah tidak berserakan atau tidak ada bau sampah, banyak tumbuhan hijau yang subur di sekitar lingkungan kita, kemudian air sungai terlihat jernih dan dapat mengalir. Nah, kira-kira lingkungan sekitar rumah kita sudah ada tanda-tanda seperti itu tadi belum ya? Nah, kalau belum ada tanda-tanda seperti itu, mari kita mulai PHBS. Apa itu PHBS? Perilaku hidup bersih dan sehat, dimulai dari rumah, dimulai dari kita sendiri. Ada yang tahu apa itu PHBS? Nah, terutama dalam masa pandemi COVID seperti ini, PHBS harus dilaksanakan dengan teratur ya. Di antaranya itu cuci tangan dengan sabun, mengkonsumsi makanan sehat, menggunakan toilet dengan bersih, kemudian olahraga teratur, membuang sampah pada tempatnya, tidak merokok, kerja bakti membersihkan lingkungan, menghindari stres ataupun penat, dan istirahat yang cukup. Adapun ciri-ciri lingkungan tidak sehat yaitu udaranya kotor karena banyak polusi, debu dan asap, sampah banyak bertebaran dan bau, sumber air tidak bersih, saluran air tidak lancar sehingga air menggenang, kemudian tumbuhan tidak bisa tumbuh dengan subur sehingga lingkungan menjadi gersang. Bunda mau tanya nih, ciri-ciri tersebut apa ada ya yang di dalam rumah kalian? Kalau ada, sebaiknya yang harus dilakukan apa ya? Ayo kita cari tahu bersama-sama. Ya, 1. Membersihkan sampah yang berserakan, membuang sampah pada tempatnya, kemudian tidak mengotori rumah, memangkas batang atau rumput yang sudah panjang, menata dan mengembalikan mainan, mengepel, menyapu, membersihkan jendela, mencuci baju kotor, tidak ditumpuk dengan yang bersih. Dengan melakukan kegiatan itu semua, maka halaman rumah kita akan menjadi bersih, rapi, dan juga asri. Tentunya sangat enak dan nyaman dipandang. Selanjutnya adalah cara membiasakan hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolahan. Tak jauh beda dengan perilaku kita dalam membiasakan hidup sehat di rumah. Teman-teman juga bisa membiasakan hidup di sekolah dengan cara membersihkan kelas, menyapu, mengepel, mengelap jendela dengan kemoceng, ataupun mengelap meja, kursi, menghapus papan tulis, memberi pewangi di sekitar kelas, dan tidak lupa membuang sampah pada tempatnya agar kelas kita selalu bersih. Oh iya, beberapa alat tempur yang digunakan untuk membersihkan kelas ada banyak nih, diantaranya adalah sapu, kemudian kemoceng, kemudian pengki, kemudian kain pel, dan juga ada vas. Oke, kita akan cari tahu maknanya ya. Sapu adalah ijuk yang diikat untuk membersihkan debu, kemoceng pembersih debu dari bulu ayam, kemudian pengki atau keranjang sampah, kemudian kain pel, kain yang dipakai untuk mengeringkan lantai, dan juga vas yaitu tempat untuk menaruh hiasan atau bunga.
Nah, itulah beberapa hal yang harus kita lakukan supaya kelas kita tetap terjaga kebersihannya, kenyamanannya, dan juga sangat kondusif untuk belajar. Oh iya teman-teman, ada yang sudah pernah mendengar tentang sekolah adiwiyata? Nah, kita akan cari tahu apa sih sekolah adiwiyata itu, yaitu contoh lingkungan sekolah yang bersih. Agar menjadi sekolah adiwiyata, maka sekolah harus bersih, rapi, indah. Oleh karena itu, pekarangan sekolah harus dikelola dengan baik. Sekolah adiwiyata menjadi tempat yang nyaman untuk belajar. Biasanya terdapat taman di halaman sekolah, ada pohon rindang untuk berteduh. Di setiap tempat disediakan tempat sampah. Kemudian siswa diharapkan tidak membuang sampah sembarangan. Ada juga di sekitar sekolah dipasang slogan. Nah, contohnya tentang jagalah kebersihan. Slogan yang berisi imbauan agar siswa hidup bersih dan juga sehat. Semua sekolah tentu ingin menjadi sekolah adiwiyata. Supaya makin semangat dalam beberes dan bersih-bersih rumah, ayo kita sambil nyanyi yuk. Nah, di sini kita akan menyanyikan lagu Membuang Sampah. Ada yang pernah mendengarnya belum ya? Nah, lagu ini diciptakan oleh A.T. Mahmud. Nah, nanti kita akan belajar bersama-sama. Sebelumnya kita akan mengenal tentang menyanyi itu apa ya, yaitu mengeluarkan suara dengan lantunan. Kemudian panjang pendek nada dapat ditentukan dengan ketukan. Lagu dapat dinyanyikan dengan tekanan kuat dan tekanan lemah. Tekanan kuat menghasilkan suara keras, tekanan lemah menghasilkan suara lembut. Keras dan lembutnya bunyi lagu disebut dinamik lagu. Oke, langsung saja mari kita sama-sama mendengar dan menyanyi lagu tentang membuang sampah. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Oke, materi selanjutnya yaitu tentang mengenal bangun datar. Nah, bangun datar merupakan bangun yang rata dan memiliki dua ukuran, yaitu panjang dan juga lebar. Bangun datar dibatasi oleh ruas garis yang saling bertemu ujungnya. Kemudian bangun datar memiliki ruas garis sudut dan titik sudut yang berbeda. Contohnya nih, nama bangun datar disesuaikan dengan banyak ruas garis yang dimiliki. Contohnya ada bangun datar memiliki 3 ruas garis. Nah, kira-kira apa sih namanya ya? Namanya adalah bangun datar segitiga. Jadi bangun datar itu contohnya banyak sekali ya. Ada segitiga, segi empat, lingkaran, persegi panjang, jajar genjang, trapesium, dan banyak sebagainya. Sekarang mari amati dan perhatikan bersama pola bangun datar yang ada di sekitar lingkungan kita, terutama dalam contoh alat musik. Ada gendang, rebana, tamborin, tifa, bola, dan sebagainya. Teman-teman bisa membedakan ya dari bentuknya itu kira-kira dia termasuk pola bangun datar apa. Contohnya nih, rebana, dia memiliki pola bangun datar seperti apa? Lingkaran, pinter. Kemudian tifa dan juga gendang itu juga memiliki pola bangun datar yang berbeda. Nah, teman-teman bisa mempraktekannya dengan melihat benda-benda di sekitar rumah yang ada ya, kayak gelas, buku tulis, tempat pensil, dan sebagainya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga materi yang telah kita pelajari hari ini memberikan manfaat untuk kita semua ya teman-teman. Jangan lupa senantiasa berdoa
dan juga jaga kesehatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.